Halo teman-teman, saya Syahrul Al-Farabi. Pada video kali ini, saya akan memberikan 5 tips memilih jurusan kuliah di universitas. Memilih jurusan kuliah adalah persoalan 4 tahunan atau lebih. Selama kuliah, kalian akan menghabiskan waktu dan umur kalian untuk belajar. Jadi, boleh dibilang memilih jurusan kuliah itu adalah persoalan masa depan kalian sendiri. Kalau kalian sampai gagal, maka akan sangat mempengaruhi rencana hidup kalian selanjutnya. Selamat datang di kuliah singkat. Nah, pada video kali ini, saya akan jelasin secara singkat dan sederhana 5 tips memilih jurusan supaya teman-teman calon mahasiswa bisa menentukan jurusan yang akan kalian pilih ketika kuliah nanti. Ikuti terus video ini supaya dapat pengetahuan berupa kuliah singkat seputar dunia pendidikan, gender, hingga agama. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian pembahasan, buat kalian yang baru saja bergabung denganku, channel ini membahas tentang segala hal unik dalam dunia pendidikan, gender, hingga agama. Silakan subscribe, like, dan share biar kalian dapat informasi bermanfaat lainnya dari saya. Jadi, ada banyak pelajar yang ketika akan lulus SMA atau bahkan sudah lulus masih bingung untuk memilih jurusan yang akan mereka tempati mendaftar kuliah nantinya. Mereka kadang-kadang bingung dan ragu untuk menyampaikan hal tersebut kepada guru atau orang tua mereka di rumah. Padahal, hal tersebut sangat penting bagi mereka yang sama sekali tak banyak tahu tentang beberapa jurusan yang disediakan oleh kampus atau sebuah universitas. Jadi saya harus sampaikan bahwa memilih jurusan untuk lanjut di perguruan tinggi tidak sama dengan memilih sayur ataupun pakaian di pasar atau di mall. Jadi untuk lanjut kuliah itu penting untuk mempertimbangkan banyak hal. Oleh sebab itu, butuh sedikit riset atau obrolan-obrolan singkat dan perencanaan-perencanaan yang matang sebelum memilih jurusan kuliah. Nah, hal ini bisa melibatkan banyak pihak, misalnya guru kalian di sekolah, senior, ataupun orang tua kalian masing-masing. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips memilih jurusan agar kalian bisa terbantu dalam menentukan jurusan apa yang ingin kalian daftari nantinya. Jadi, simak tips berikut sampai selesai agar kalian nggak salah jurusan dan menyesal di kemudian hari. Yang pertama, apa yang kalian suka? Nah, cobalah untuk memilih jurusan berdasarkan mata pelajaran yang kalian paling sukai di sekolah. Kalian pasti tahu dong mata pelajaran yang paling kalian sukai di sekolah. Tapi saya sampai sekarang saya enggak tahu Kak, saya sukanya mata pelajaran apa. Nah, kalaupun ada demikian, saya yakin setiap orang memiliki potensinya. Hanya saja hal tersebut tidak dia sadari. Misalnya apa yang kamu lakukan di waktu luang, misalnya memasak, nonton anime, atau membaca manga terbaru. Atau mungkin ada yang suka menulis. Nah, jika kegiatan ini sering dilakukan dan membuatmu bersemangat, cobalah memilih jurusan yang berkaitan dengan aktivitas tadi. Misalnya, jurusan sastra untuk yang hobi menulis dan membaca, atau jurusan desain ataupun seni yang suka nonton anime atau membaca manga misalnya. Intinya, cobalah melihat potensi kalian sekecil apapun potensi itu. Yang kedua, kenali bakat kalian. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Ya, mungkin aja ada yang belum sadar. Who knows, jika kamu ternyata adalah pendengar yang baik dan sering dimintai saran ketika temanmu sedang dalam masalah atau curhat. Oke, kamu mungkin cocok masuk jurusan psikologi atau pendidikan guru BK. Atau kalau kalian jago gaming atau balapan di layar komputer,
Ya sekalian aja masuk teknik komputer dan jaringan. Kan gampang tuh. Yang ketiga, riset jurusan yang akan kalian ambil. Nah, terkait riset jurusan ini, ya ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya, pasti sesat di jalan. Ini peribahasa lama. Nah, seharusnya tidak ada lagi istilah malu bertanya. Jadi, semua sudah ada di Google kok. Jadi, kalian cukup mengetik, tik, 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 tik. Nah, apa yang kalian ingin ketahui, dan mesin cerdas akan memberikan jawabannya. Jadi, mumpung waktunya masih ada, gali terus informasi sebanyak-banyaknya seputar program studi yang kalian ingin ambil nantinya ketika kuliah. Jadi, semua udah dihidangkan internet tuh. Nah, tinggal kalian aja yang set. Udah, kalian sudah bisa dapat informasinya. Atau luangkan waktu untuk ngobrol dengan wali kelas, ya guru BK, kakak alumni, ataupun orang tua kalian di rumah. Nah, obrolan ini bisa menjadi referensi kalian untuk memilih jurusan yang akan kalian ambil nantinya. Jadi, jangan termakan mitos yang beredar, misalnya kayak gini. Ngapain masuk jurusan guru? Sekarang kan udah ada YouTube. Nah, di masa depan, penting untuk mengetahui mata kuliah, tantangan, serta prospek kerja kalian nantinya. Jadi, hal ini akan membantu kalian untuk mempunyai sedikit gambaran singkat tentang perkuliahan dan nggak khawatir lagi mau jadi apa kalian setelah lulus nanti. Oke, yang keempat, nah jangan terpaku dengan satu jurusan saja. Misalnya begini, pokoknya harus Kak daftar manajemen, titik. Atau misalnya saya mau daftar kedokteran, saya tidak mau jurusan yang lain. Ya, nggak apa-apa juga sih kalau kalian punya targeting satu jurusan. Tapi jangan lupakan plan B ya. Nah, apalagi jika program studi yang kalian pilih punya passing grade atau peminat yang lumayan tinggi. Nah, pasti kalian sudah pada tahu kalau misalnya jurusan kedokteran dan psikologi itu adalah jurusan favorit di kampus-kampus manapun. Ya, khususnya di Makassar. Nah, pikirkan jurusan cadangan dengan mata kuliah yang hampir-hampir mirip dengan pilihan pertama misalnya. Kalau nggak diterima di kedokteran, nah kalian bisa melirik kedokteran gigi ataupun keperawatan. Nah, itu bisa jadi alternatif. Atau mungkin kalian mau daftar di psikologi, tapi kalau nggak lulus di psikologi kan kalian bisa mendaftar di jurusan bimbingan konseling yang mirip-mirip dengan psikologi. Nah, biar kalian nggak sakit hati kalau misalnya kalian ditolak di jurusan atau pilihan pertama itu. Oke, yang kelima, potensi dan peluang kerja. Nah, jadi sebelum mendaftar, kalian harus tahu dulu potensi dan peluang kerja apa yang akan diberikan oleh jurusan yang kalian akan daftari nantinya. Nah, peluang kerja untuk jurusan yang kalian pilih mungkin harus jadi ya prioritas utama. Faktor ini biasanya baru kepikiran saat kalian lagi ngedaftar CPNS atau BUMN. Biasanya kan jurusan yang kita ambil itu ya punya banyak saingan dan kuota yang disediakan dikit banget. Jadi gak susah untuk lulus. Nah, kalian sebelum daftar dan milih jurusan kuliah harus jauh hari mempertimbangkan terkait potensi kalian diterima bekerja pada saat lulus. Nah, ini cuma saran aja ya. Kan bagus kalau misalnya ya kuota yang disediakan itu banyak, tetapi pelamarnya malah tidak cukup. Udah pasti kalian yang akan jadi prioritas utama ketika pendaftaran kerja tersebut. So, analisis peluang kerja ini mesti jadi perhatian utama kalian. Kan sayang banget kalau misalnya tiba-tiba juga ngerasa jurusan kalian itu tidak punya lagi ruang atau tempat bekerja karena lulusannya itu banyak banget pemirsa. Oke, sebagai kesimpulan, penting untuk kalian tidak ikut-ikutan dan meriset atau misalnya mengobrolkan
apa-apa yang akan kalian daftari nantinya. Jadi jurusan ini, pemilihan jurusan ini sangat menentukan masa depan kalian. Oleh sebab itu, selamat mendaftar bagi adik-adik calon mahasiswa atau maba. Semoga sukses dan lulus masuk di perguruan tinggi pilihan kalian. Wassalam.